Setelah lapor Pak, akhirnya terbit juga lapor Mas. Apaan tuh? Lu lihat posternya, gue posting di sini. Lu ngadu deh tuh, lu curhat dah tuh di situ ya kan. Tapi kata gue mah yang khusus wabah, wakil abah gitu ya, dilarang mengadu ke nomor tersebut. Terus kalau wabah ngadunya kemana dong? Ngadu aja ke angin, say. Gue sampai mikir, ini kalau udah ada aduan wapres begini, terus ada aduan ke admin Gerindra gitu ya, ke kontak personnya admin Gerindra lewat TikTok atau lewat email gitu ya. Ini fungsi DPR apaan? Mindra, kali ini tugas lu teringankan nih Mindra. Netizen-netizen yang banyak bicit, yang banyak ngemeng gitu ya, yang mau mengeluh kesahkan kalian, diri kalian, kasus kalian, masalah hidup kalian gitu ya, tuh udah ada. Datang aja langsung samperin ke kantor wapres. Jangan punya mental-mental cere yang cuman beraninya di medsos saja, begitu dikasih alamatnya disuruh datengin, ditantangin suruh datang malah minta foto. Yang gue pikirin adalah berapa banyak admin yang megang WhatsApp pengaduannya Mas Gibran Raka Buming Raka. Gue yakin itu pasti pengaduannya banyak pisan kan? Kira-kira berapa staff ya itu yang nge-handle WhatsApp-nya itu ya? Gue yakin tuh handphone atau elektronik yang dipakai tuh nge-lag itu. Enggak, gue ngebayangin gini aja, yang ngedukung Pragip itu kan 58% ya. 58% dari rakyat Indonesia itu berarti kan berapa puluh juta, berapa juta manusia gitu kan. Belum lagi impostor-impostor dari luar gitu ya, yang ternyata diam-diam mengadu juga, yang diam-diam mengador Mas Gibran gitu, yang diam-diam memuja Pragip gitu kan. Setelah kemarin DPR itu tidak memasang foto Gibran, sekarang Gibran bikin gebrakan baru. Ibarat katanya nih ya, ini ibarat katanya Mas Gibran Raka Buming Raka itu tidak memfungsikan DPR. Sebenarnya gue gak kaget sih, waktu Mas Gibran itu jadi wali kota Solo, kalau gak salah dia juga buka pengaduan via WhatsApp gitu kan ya. Nah sekarang Mas Gibran juga menerapkan semasa dia menjabat menjadi wakil presiden. Keren abis, mantep. Ini gue mikir random aja ya, kalau semisal nih ya, ini bayangan gue aja ya kan, ini hayalan gue gitu lah ya, random gitu. Kalau misalkan DPR dibubarin, berapa banyak keuntungan Indonesia karena tidak menggaji dan memberikan tunjangan kepada anggota-anggota DPR? Indonesia benar-benar makin gila sih. Mas Wapres kita buka tuh pengaduan khusus untuk masyarakat. Jadi mau ngadu apapun, kalian kayaknya bisa sih. Tapi asalkan jangan ngadu diputusin pacar ya, jangan ngadi-ngadi. Nah, ini baru tuh diumumin kalau kita semua warga Indonesia boleh ngadu apapun. Kayak misalnya masalah desa, masalah pembangunan, yang pastinya berhubungan dengan ya dana-dana dari pemerintahan gitu ya. Dan juga masalah-masalah misalnya ya pupuk, atau misalnya jalan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu kira-kira mau ngadu apa nih? Soalnya ya, kita itu bisa ngadu melalui dua hal nih. Yang pertama, boleh langsung tuh kunjungi istana. Yang kedua, kita boleh ngadu melalui WhatsApp ini. Kita tinggal ngikutin ini aja dan kita pasti dapat feedbacknya. Kita harap sih dapat feedback yang bagus ya. Cumanya sih kalau soal ini ya udah pernah juga dicoba oleh ya Pak Gibran sendiri ya. Wah, Pak Gibran nggak tuh. Biasanya manggil Mas, jadinya sekarang panggil Bapak ya. Tapi enggak sih, dibilang di sini ya, lapor Mas Wapres. Nah, lapor dah tuh. Jadi ingat ya, kita boleh lapor apa aja, yang penting jangan lapor diputusin sama pacar sih. Intinya jangan ngadi-ngadi. Mantap untuk Indonesia 2045, Indonesia emas, kita dukung bersama. Jangan ya nyinyir, jangan kebanyakan nyinyir. Kita dukung semua program-program yang baik. Oke, mantap jiwa. Wakil Presiden Gibran mengumumkan membuka aduan langsung untuk masyarakat yang diberi nama Lapor Mas Wapres. Aduan untuk masyarakat di Istana Wapres itu dibuka pada Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 2 siang waktu Indonesia Barat. Selain secara langsung, warga juga dapat menyampaikan aduan via WhatsApp. Informasi layanan aduan itu diunggah Gibran melalui akun Instagramnya dan diserbu belasan ribu komentar dari warganet, mulai dari yang serius sampai guyonan pada beberapa jam setelah diunggah. Bahkan kolom komentar tak luput dari akun-akun centang biru yang memberikan dukungan. Nampak ada akun pedangdut Inul Daratista, Chef Arnold, penyanyi Tompi, hingga pemilik warung bebek carok sekaligus komedian Tretan Muslim. Selain itu, warganet juga terlihat membanjiri unggahan Wapres Gibran itu dengan berkeluh kesah. Ada yang lapor cari jodoh hingga melaporkan kehilangan barangnya di kolom komentar. Nah, jadi gimana? Nomornya sudah ada. Kalau kamu mau ngadu apa nih ke Mas Gibran? Gibran Raka Buming Raka. Wah, yang biasa kita kenal dengan Mas Wapres. Ini bikin gebrakan baru nih ya. Ada channel aduan, kanal aduan Lapor Mas Wapres. Wah, mantap. Memang ya, gak sia-sia gua dan kalian semua yang milih
Prabowo Gibran gak sia-sia. Karena apa? Ini Mas Wapres ini versi Pak Jokowi tapi versi upgrade. Ya, kalau Pak Jokowi itu 4.0, Mas Gibran ini mungkin 7.0. Salut keren Mas Gibran. Ini yang harus dicontoh oleh seluruh pejabat negara, ya. Bahkan harus dicontoh oleh anggota dewan. Harus bikin kanal aduan seperti ini. Kenapa? Supaya masyarakat ini bisa menyalurkan aspirasi, keluh kesahnya, kritiknya. Nah, seperti ini harusnya seluruh pejabat negara mencontoh Mas Wapres kita, ya kan? Jadi kita bisa berkeluh kesah langsung ditanggapi dengan respon cepat. Jadi buat para pembenci ya, Mas Gibran di luar sana yang bilang Mas Wapres ini cengak-cengok lah, yang bilang Mas Wapres ini nggak bisa kerja, cuma pencitraan. Aduh guys ya, melek dikit gitu loh ya, melek update ya. Nih contoh kerja nyatanya aja udah jelas gitu ya. Terserahlah kalian mau bilang gue kayak gimana, buzzer lah, apa projongos lah, apa whatever itu, tapi ini pada faktanya gue harus kasih tahu ke kalian bahwa ini adalah contoh pemimpin generasi milenial yang memang kita nggak sia-sia memilih beliau. Oke? Terima aja faktanya ya, kalau Mas Wapres ini udah kerja dengan cepat, gercep ya. Kalian yang mau benci-benci silakan aja lah ya, rawat aja kebencian kalian 5 tahun ke depan gitu ya. Tapi nggak usah ngadu lo ya, nggak usah ngadu. Kalau ada apa-apa lo jangan ngadu. Masa lo ngebenci orang tapi ngadunya sama orangnya itu juga, di malu dong ya kan. Salam waras. Pak Prabowo nggak ada, ternyata Gibran buat gebrakan yang buat DPR bingung. Terus tugas kita ngapain ya kalau Mas Gibran buat ini? Jadi dia buat sistem lapor Mas Wapres, di mana seluruh masyarakat Indonesia bisa ngasih laporan tentang bobroknya ataupun kalau mengalami kecurigaan di pemerintahan kita. Dan lu pengen tahu hari pertama kerjanya gimana? Dan ini hari pertama ternyata banyak masyarakat yang datang untuk ngelaporin kesulitan yang mereka temuin di lapangan. Sekarang masyarakat lapor ke akun Gerindra dan Wakil Presiden. Terus gunanya Wakil DPR ngapain? Kan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi nggak pernah ngewakilin. Terus keluh kesahnya nyampe kemana kalau bukan ke DPR? Tapi langsung ke sini. Berarti perlu dipertanyakan dong. Jujur gebrakan yang kayak begini-begini udah ditungguin semua masyarakat dari zaman dulu, tapi nggak pernah ada yang nerapin. Dan kalau beneran ini sampai terjadi, bukan cuma di Jakarta aja, tapi di daerah kayak Papua, NTT, NTB, Jawa, Sumatera, dan tempat-tempat kalian pokoknya, ini pasti bakal seru banget di mana seluruh masyarakat bisa ngelaporin. Jadi kalau ada kades-kades yang korup-korup nih, yang biasa megang uang 10 juta, tiba-tiba megang anggaran sampai 1,5 M, nggak dibenerin, tiba-tiba punya rumah, punya bini, punya tanah, nah itu bisa dilaporin. Tapi satu sisi ini biar ngeringanin tugas mimin Gerindra juga. Jadi kalian punya masalah tentang kades dan sebagainya, lapornya ke situ. Dan gue lagi nungguin gebrakan selanjutnya. Dan katanya ini ada info korup-korup yang baru ketangkap. Follow karena nanti bakal gue update. Pak Marwara Sirait selanjutnya. Pimpinan bisa sedikit nggak? Bisa sedikit. Iya. Nah, saya cuma jelas sedikit aja supaya untuk mengingatkan silakan. aja. Karena kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Ara ini, semua kapor ini kan semuanya memuat di pesan. Cuma apakah ini karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu? Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Coba jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saya. Ya, kalau yang ini Pak Sarip saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada Sebentar. presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau nanggapi Pak Sarip ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di itu saja Pak. Ya, baik. Dengar-dengar foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tidak dipajang ya di ruang rapat DPR RI. Ini ketuanya lupa kali ya menginstruksikan bawahannya untuk memajang foto presiden dan wakil presiden berdampingan. Ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu?
Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Tapi itu terserah kalian sih, itu hak kalian mau memasang atau tidak. Karena mungkin pimpinan kalian sudah menyiapkan foto terbaiknya untuk menggantikan foto Gibran. Dan kalau misalkan itu sampai terjadi, ya kami sebagai masyarakat hanya bisa membayarnya di pilkada nanti. Wow, mantap banget ya teman-teman. Jadi wakil presiden kita sekarang ini yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka membuat gebrakan baru, yaitu membuat lapor Mas Gibran setelah lapor Pak, artinya setelah Pak Prabowo membuat aduan juga seperti itu, sekarang Mas Gibran melakukan untuk pengaduan kepada masyarakat ya. Jadi netizen itu banyak berkomentar positif tentang gebrakan Mas Gibran yang membuat aduan kepada masyarakat. Jadi laporan apa saja bisa melapor ke kantor wakil presiden ya teman-teman, dan juga disertai nomor WA untuk pengaduan ya teman-teman. Jadi ini masyarakat antusias sekali dengan gebrakan Mas Gibran dengan mengadakan lapor Mas Wapres gitu ya teman-teman. Jadi laporannya itu, pengaduannya itu adalah lapor Mas Wapres gitu ya teman-teman. Ini memang luar biasa, gebrakan yang luar biasa yang diadakan, yang dilakukan oleh wakil presiden kita yaitu Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman mungkin mempunyai kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.